Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Oktober dengan tema Level Up Your Company Image, Anda akan disertai oleh Irwansyah Manap, The Powerful Onboarding Program, Wiwit Tresno Ningsih, Tak Kenal Maka Tak Sukses, Listia Dewi, Self Leadership, Ida Yanti Sudiro, Your Energy Effect Your Health and Finance. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Level up your energy, level up your company image. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung tegak, tidak terlalu membungkuk, dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan, silakan bergantian tempat duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda. Dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ikan berduri, si ikan patin. Kemarin ditangkap sama si Martin. Nabung rejeki secara rutin. Pasti tenang di dalam batin. Cakep. Apa kabar semuanya? Sehat. Apa kabar semuanya? Sukses, Sukses, mulia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita jumpa di acara webinar malam hari ini. Nah, tapi saya pengen dapat info nih, gimana cuaca di tempat Bapak Ibu sekalian malam hari ini? Sebagai informasi aja, kalau di tempat saya, kebetulan saya di Depok, hari ini alhamdulillah cerah ya. Kalau kemarin sempat ada hujan di sekitar saya walaupun nggak lama. Gimana di tempat Bapak Ibu nih? Boleh? Tulungagung panas. Wah, Tulungagung panas. Bekasi Pak cerah. hujan. Wah, mantap ya. Oke, salam kenal dengan saya Henry, yang saya malam hari ini saya selaku host untuk mendampingi ya guru saya ya, rekan saya Ibu Idayanti Sudiro ya, yang biasa punya nama panggung Ibu Oki. Beliau hari ini atau malam hari ini akan menyampaikan tema tentang financial freedom with emotional intelligence ya. Ini berkaitan dengan ekspertisnya beliau di bidang keuangan, karena itu beliau punya branding sebagai financial wisdom and holistic well-being coach ya. Dalam kesehariannya beliau ini juga banyak memiliki aktivitas ya. Beliau sering tampil di acara yang beliau kemas namanya Live Talk with Oki, dan seringkali itu kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian suka lihat di punya TikTok, itu seringkali beliau itu tampil terus di sana. Ingat namanya Live Talk with Oki. Nah, itu bercerita tentang hal-hal seputar keuangan dan sebagainya. Dan selain itu, ya, banyak sekali sertifikasi yang beliau miliki ya. Demikian juga dengan
pelatihan-pelatihan yang telah beliau jalani sejauh ini. Latar belakang beliau, Bu Oki ini adalah lulusan dari Universitas Tarumanegara Jakarta, ya, bidang beliau adalah accounting, ya. Banyak sekali yang sudah beliau kontribusikan di dunia keuangan, ya. Sebelum kita masuk ke topik, ya, saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa bersama dengan doa pembuka majelis. Bagi yang memiliki keyakinan yang berbeda, silakan untuk doa menurut kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya, karena ini topiknya cukup menarik ya. Sekali lagi saya boleh titip pesan kepada Bapak Ibu, masih dibuka kesempatan mengajak kolega ya, kerabat, sanak famili ataupun mungkin klien untuk join di acara kita malam hari ini. Free Bapak Ibu ya, sebanyak mungkin boleh diajak. Baik, untuk persingkat waktu ya, mari kita sambut Ibu Oki atau Ibu Idayanti Sudiro. Kita berikan applause untuk beliau untuk sambutannya. Oke. Silakan Terima Ibu Idayanti. kasih Pak Hendri. Panggil saya dengan Oki ya. Nanti teman-teman bingung nih, kok Idayanti Sudiro panjang banget ya. Oki ya Pak Hendri ya. Siap, Oke, Oki. terima kasih perkenalannya. Nah, teman-teman di sini, kalau ditanya nih teman-teman, ya, lebih mudah mencari atau menambah penghasilan atau lebih mudah mengurangi biaya. Boleh nggak taruh di kolom chat? Nah, tuh, ayo teman-teman. Udah ada challenge dari Bu Oki tuh. Ya, Iya. yang tadi disampaikan. Silakan mau dimuat. Oh, Bu Rima dari Fakfak, kurangi biaya. Pak Dwi, ngurangi biaya. Sama nih ya. Bu Retno, mudah mengurangi biaya. Wih, Mbak Retno tentang juga biaya semua nih. mengurangi biaya. Iya, kayak ada menambah penghasilan, Bu. Oke. Oke. Nah, teman-teman, coba itu disimpan ya jawabannya. Boleh ditulis tapi nanti diingat-ingat nih ya. Ada kaitannya. Nanti di akhir sesi kita akan berbicara lebih lanjut tentang ini. Kenapa? Karena seringnya ketika saya ngadain survei, tadi Pak Hendri juga udah kenalkan ya, saya ada komunitas namanya Laptop with Oki. Mereka ketika ditanya, mereka lebih senang nih kalau ada acara seminar atau kalau mau meningkatkan atau misalnya ada pembelajaran, lebih suka. Gimana caranya? Tapi surprise ya, ini ada beberapa orang juga mengatakan mengurangi biaya. Ya, disimpan dulu jawabannya. Saya boleh langsung share ya, Pak Hendri ya. Dan Silakan, silakan, Bu Oki. teman-teman nanti akan banyak tanya jawab. Ya, jadi 1 jam ke depan ini mudah-mudahan kita dapetin sesuatu yang ilmu yang efektif. Langsung kita nanti tanya jawab. Ya, oke, izin saya share dulu. Kan pegang ego tadi Pak ya? Pegang ego. Iya, bukan. Financial wisdom with emotional intelligence. Nah, teman-teman, mudah-mudahan nih ada kabar baik atau teman-teman nanti ada yang mungkin baru mendengar tentang ini. Dan mudah-mudahan juga 1 jam ke depan atau setelah selesai acara ini teman-teman punya ide-ide gimana caranya membuat finansial teman-teman lebih baik. Ya. Oke. Nah, ini jadi kebanyakan nih teman-teman saya di finance, di coaching, dan juga di kesehatan holistik. Ya, 3 hal itu yang saya sering ikut ya sertifikasi atau belajar-belajar yang terus-menerus. Saya yakin bahwa ilmu itu banyak sekali yang bisa dipelajari
dan semuanya puzzle untuk kita menjadi baik. Ya. Nah, ini aktivitas saya mengajar di online maupun offline ya, seputar finansial ataupun juga seputar coaching. Ya. Nah, di sini teman-teman nanti juga bisa dapat informasi mengenai apa yang bisa dipelajari sehubungan dengan finansial. Yang pertama, kita lihat yuk fakta-fakta terkait keuangan. Ya, karena judulnya Financial Wisdom dan Emotional Intelligence, nanti dua-duanya kita bahas ya. Fakta-fakta terkait keuangan. Nah, ini yang menarik nih. Mike Tyson ya, seorang petinju. Beliau itu nah dilaporkan memperoleh penghasilan 400 juta ya selama karirnya. Tapi terlilit hutang 23 juta pada tahun 2003. Untungnya di berita terakhir itu sudah ada berita yang terbaru. Katanya sekarang Mike Tyson sudah bangkit dari keuangannya. Ya, tapi kita nggak bahas di situ ya. Saya hanya ingin teman-teman tuh mulai berpikir, orang yang penghasilannya seperti ini, kok akhirnya bisa terlilit. Satu lagi, Michael Jackson. Michael Jackson juga dilaporkan bahkan dia memiliki hutang 400 juta. 400 juta itu sekitar berapa ya? 600 M ya. Benar nggak sih? Kalau dikalikan 15.000, itu kan punya hutang seperti itu. Padahal penghasilannya besar. Kira-kira nih, boleh juga nanti terakhir mungkin Pak Hendri akan membacakan ya. Kalau menurut teman-teman ini karena apa nih Mike Tyson sama Michael Jackson? Ya, silahkan ditulis. Yuk, silakan teman-teman. Ya, silahkan ditulis ya. Fakta keuangan berikutnya. 8 artis Indonesia yang diduga cerai dalam keadaan sakit akhirnya jatuh miskin. Ya. Kemudian yang bawah, dulu aktor hidup makmur, jatuh miskin karena sakit parah. Istri muda berjuang menemani. Ya. Lagi di atas, 6 artis ini rela jual harta demi biaya rumah sakit. Terbaru adalah Aldila Jelita. Ada lagi, nasib artis tampan jadi gelandangan setelah bangkrut. Terbaru jual baju bekas, pilu idap satu penyakit. Kira-kira nih menurut teman-teman, kenapa bisa sampai bangkrut? Karena yang dikatakan di sini aktor dan hidupnya wow. Fakta berikutnya. Ini soal warisan. Ya. Innalillahi, Gogon Sri Mulat tinggalkan utang 2 miliar. Keluarga kini jual rumah warisan. Konflik anak dan suami Susana diduga karena rebutan warisan. Bagaimana membagi warisan menurut negara? Tamara menang atas gugatan 34 M. Ini manfaat surat warisan dan seterusnya. Ya, ada Umi Pipi belak-belakan harta peninggalan mendiang Jeffrey Al-Bukhari. Saya tidak dapat sepeser pun dan sebagainya. Yang saya ungkapkan ini semuanya tentang fakta keuangan ya. Yang pertama tadi Michael Jackson, yang kedua yang tadi soal sakit, yang ketiga soal warisan. Ini kita bicara soal keuangan. Ya. Kenapa? Jadi nanti teman-teman boleh habis ini kita lihat ya Pak Hendri ya. Terakhir teman-teman. Terakhir. Dijawab dulu nih tapi ya sebelum baca yang ini ya. Ada beberapa lah jawaban. Udah ada yang jawab belum Pak Hendri? Suaranya masih di Udah mute ada, nih Pak Hendri. Bu. Ya. Ada ya, Ada beberapa yang ya. karena faktor Oke, emosi. Menurut Bu Rima nih, Oke, faktor udah emosi nggak usah tentang keuangan. Karena ada gaya Oke, hidup. nanti ya Pak Hendri. Oke. Pak Hendri, maaf nanti habis ini nih, ya habis ini ya. Karena Silakan. kita pengennya dengerin ini dulu, nanti dijawabnya lagi nih ya Pak Hendri ya. Oke. Kali ini dari buku Psychology of Money, Morgan Housel mengatakan
Ada yang namanya Richard Fascon, seorang mantan eksekutif puncak di Merrill Lynch, yaitu perusahaan aset manajemen. Nah, Bapak Ibu bayangin aja deh, aset manajemen yang Bapak Ibu tahu apa? Samuel, misalnya sekuritas ya, atau apa yang Bapak Ibu tahu? Dia dinyatakan bangkrut. Bahkan kata-katanya saat ini saya tidak punya penghasilan Bapak Ibu. Padahal kalau dibilang nih, apa sih yang dia ketahui tentang keuangan, gitu ya, teman-teman Bapak Ibu juga kira-kira apa yang jawabannya. Kita gantikan masih di bidang listrik. Seorang petugas kebersihan dan pompa bensin dengan gaji di bawah rata-rata, tapi menjadi milioner di usia 92 tahun. Nah, coba, kenapa sih kira-kira bisa mengalami seperti ini? Oke, boleh nih, baru sekarang Pak Hendri, maaf, bacain Pak, apa nih jawaban-jawabannya? Oke, Bu Oki. Ini ada beberapa nih, Bu Oki, yang udah masuk. Ya, tadi menurut Bu Rima dari Fak-Fak, mungkinan karena faktor emosi tentang bank. Menurut Bu Rima nih. Oke, bagus Menurut Bu Berima. Heni, itu faktor gaya hidup. Bu Heni dari Faktor gaya Tulung hidup. Agung. Iya. Bu Nita juga sama seperti Bu Heni. Faktor gaya hidup. Iya, oke. Pak, ya, gitu. Ada Nah, lagi jadi Pak Fahri mengenai financial intelligence yang kurang. Kira-kira gitu, Bu Oki. iya, thank you. Jadi di situ ada jawaban tentang gaya hidup ya. Atau tadi Pak siapa Fahri ya mengatakan mungkin mengenai emosinya. Ada nggak yang menjawab karena kurang pengetahuan keuangan, Pak Hendri? Ada nggak? Eh, sepertinya, ini belum ada sepertinya yang menjawab seperti itu, Bu. Eh, Oke. Di sini teman-teman memang ini adalah kalau kita lihat ya, kalau kita ngomong ini adalah tentang kurangnya pengetahuan keuangan, ternyata seseorang yang ada di eksekutif puncak seperti Richard Fascon ini, kok dia juga bangkrut? Ya. Tapi kalau kita juga mau lihat, teman, tadi ya kita balik lagi nih ke depan mengenai waris. Kalau kira-kira orang-orang di sini sudah tahu apa itu hukum waris, ya, isinya apa saja. Apakah saya mau nanti mewariskan secara hukum agama? Apakah saya mau mewariskan secara hukum negara? Ataukah saya mau mewariskan secara hukum adat? Kalau ini sudah dibicarakan dengan keluarganya, kira-kira bakal terjadi simpang siur seperti ini nggak? Harusnya kurang. Ya. Jadi karena ketika saya tanya, saya buatin survei lagi ya, apakah Anda tahu tentang hukum waris? Banyak kan juga tidak tahu. Ketika saya tanya juga, nanti kira-kira kalau mau memakai hukum waris, ya belum dipikirin tuh Bu. Nah, hal seperti inilah yang kadang-kadang akhirnya ruwet, akhirnya bisa menimbulkan sakit seperti ini. Ya, nah, sekarang kita maju lagi ke berikutnya ya. Sekarang faktor emosi. Ya. Enggak, gara-gara tidak bisa menahan emosi, proyek yang hampir deal jadi batal. Ya, mungkin berantem sama rekanan kita, ya, atau yang lainnya lah. Pokoknya sudah emosi. Pernah nggak gara-gara konflik dengan atasan, kamu jadi tidak naik pangkat? Pernah ngalamin? Ya, apa yang akan saya ungkapkan di lembaran ini adalah segala sesuatu dalam rangka kita mencari uang. Tadi kan ngomongin tentang finansial, dan finansial itu ada dua, saat sebelum kita mendapatkan keuangan, yaitu saat kita bekerja, ya, atau saat kita berusaha, satu lagi setelah uang ada di tangan kita. Itu gimana? Sekarang, pernah nggak gara-gara kita lagi emosi, keputusan bisnis kita jadi salah? Dan pernah nggak gara-gara mempertahankan pendapat, kerjasama jadi batal?
Pernah nggak kita bercandain teman sekantor, lalu hubungan jadi tidak baik, lalu kerjaan terhambat, sehingga kerjaan kantor juga tidak bisa yang terbaik. Ya. Dan berikutnya, kalau yang ini adalah sehubungan ketika kita sudah punya uang. Ya. Enggak gara-gara emosi kita jadi konsumtif, overspending, atau kita jadi cenderung pamer. Jawab dengan diri sendiri. Ya, jawab sejujur-jujurnya. Lalu kita gara-gara emosi kita akhirnya healing lagi, bentar-bentar healing. Healingnya nanti bisa ke Bali, nanti healingnya bisa makan di tempat mahal, nanti bisa ngopi. Atau kita buat keputusan investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau profil resiko kita. Nah, teman-teman, pernah nggak ikutin apa yang dilakukan oleh saudaranya atau oleh teman yang berhasil? Misalnya seseorang baru aja dapat untung banyak di saham, ya kemudian nanya nih, oh kamu di saham ya? Gimana waktu itu? Oh saya beli ini, kemudian ikutan beli saham. Pernah nggak gitu? Gara-gara emosinya apa? Ah, saya juga pengen cepat kaya. Saya juga kalau dia untung bisa cepat, saya juga pengen untung. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Konflik keluarga. Pernah nggak gara-gara emosi kita mengalami konflik keluarga? Yang paling dekat dulu adalah suami istri. Ya, sekarang ini ya silahkan menjawab dalam hati masing-masing. Saat ini ada beberapa hal dalam hubungan suami istri itu yang tidak dibicarakan. Gara-gara ya gimana ya udah ada nggak enak itu hubungannya tidak harmonis. Contoh belanja. Ada nggak yang sebetulnya suaminya itu nggak memperbolehkan tapi istri belanja? Atau si istrinya sebetulnya tidak memperbolehkan, tetapi suaminya misalnya apa ya, buat beli aksesoris mobil, buat beli jam tangan, atau misalnya dia lagi masuk ke hobi ya, beli sepeda yang mahal, ya, atau apapun itu. Pernah juga enggak teman-teman dalam hubungan suami istri ya itu tidak jujur dalam hal investasi. Ah, saya investasi kecil-kecilan kok. Saya cuma sekian puluh juta, saya cuma titipin nih di teman ini. Nanti kalau saya ngomong sama pasangan saya, kayaknya dia nggak bakal setuju deh. Dia biasanya orangnya nekat. Dia biasanya kalau kalau apa-apa tuh butuh aman. Tapi feeling saya ini bisa sukses gitu misalnya ya. Adanya investasi, bisnis, atau dalam hal utang. Ternyata teman-teman nih ada yang punya utang diem-diem tanpa sepengetahuan pasangannya. Ya, nggak usah dijawab ya, nggak usah dicat ya. Tapi katakan dalam hati, ya. Atau misalnya juga yang banyak siapa yang di sini membantu orang tua. Nah, ini mungkin boleh ya. Siapa sih yang saat ini membantu keuangan orang tua? Karena orang tua sudah pensiun, orang tua sudah tidak berusaha lagi, ya. Siapa? Nah, apakah saat membantu disetujui oleh pasangannya? Ya. Nah, seperti ini nih teman-teman, ya. Coba dijawab dalam hati. Lalu teman-teman akan kaget, saya soalnya cukup kaget juga ya. Ternyata saya belajar kemarin barusan aja financial coaching. Ini ada Ibu Suryani angkat tangan nih, mungkin sebentar ya habis ini ya. Ternyata peristiwa-peristiwa dalam keluarga yang berhubungan dengan keuangan ini itu terbawa jadi mempunyai pandangan tertentu terhadap uang, terhadap keluarga juga dalam hal tadi ya hubungan bapak ibunya gitu ya. Misalnya tadi mamanya suka bilang, nanti jangan bilang-bilang sama papa ya. Kalau bunda gini ya, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi hal ini ternyata juga bisa menimbulkan trauma psikologis keuangan
pada anak. Sambil nanya nih ke diri sendiri sekarang, ini saya sedang wariskan ke anak saya, atau ingat-ingat lagi kayaknya saya warisan orang tua deh, alami nih. Sehingga pandangan saya terhadap uang hampir sama dengan orang tua saya memandang. Ya, oke. Nah, berikutnya, sorry ya, ini nggak jalan. Jangan menuju kesejahteraan bukan semata-mata soal angka dan anggaran, tetapi sangat berhubungan dengan tujuan hidup dan keadaan psikologis kita. Dan itu mempengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan. Jadi sekali lagi, ternyata tadi yang saya bicarakan tadi yang ada gambar-gambar di awal ya, perjalanan itu menuju kesejahteraan itu dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang keuangan dan pengetahuan kita tentang psikologis kita. Ya, nah ini juga berkaitan dengan seberapa kita menetapkan tujuan hidup kita. Ya. Nah, kita lihat nih teman-teman sekarang. Kalau kita lihat tujuan hidup kita itu gimana sih? Lahir, kemudian sampai suatu saat nanti pasti kita meninggal ya. Setuju ya? Nah, sebelum saya tulis di sini, boleh nggak teman-teman sharing yang mau sharing ya? Tujuan hidup teman-teman dalam hal finansial apa sih? Yo, saya pengen dengar juga dari teman-teman. Sambil saya betulkan kamera saya nih kayaknya. Ibu, silakan diberikan kesempatan oleh Bu Oki untuk sharing atau menyatakan pendapat atau apa lah ya yang pernah dialami, pernah dilalui. Boleh melalui chat, boleh bersuara, silakan. Sambil Bu Oki memperbaiki ini Pertanyaannya kameranya. apa tadi? Apakah tujuan hidup atau tujuan hidup yang terkait dengan keuangan? Misalnya, saya ingin 3 tahun lagi menyekolahkan anak, sampai kemudian 10 tahun lagi anak saya bisa lulus kuliah, kemudian saya akan pensiun di usia 55 atau 60 tahun, dan kemudian saya mau nimang cucu misalnya, gitu ya. Itu tujuan hidup kita nih. Mulai dari yang singkat sampai yang nanti yang paling tuanya gitu ya. Apakah tujuan hidup kita, apapun itu, sadari itu pasti terkait dengan tujuan keuangan kita. Ya, nggak mungkin tujuan kita nanti kalau sudah usia 55 atau 60 tahun saya pensiun, Bu Oki. Kemudian saya akan tinggal di desa, misalnya akan tinggal di kampung saya aja lah, saya pulang kampung, saya bercocok tanam, atau saya beternak misalnya. Atau ada yang menjawab, tujuan saya nanti di usia udah 50-60 tahun, ya saya nimang cucu aja deh. Saya bantu anak saya biar kerja, saya yang menjaga cucu. Tapi, apakah bisa tanpa keuangan yang benar, tanpa kita mempunyai uang, kita jaga cucu? Apakah bisa tanpa kita punya uang, kemudian kita punya usaha di bidang peternakan, di bidang cocok tanam, di bidang bengkel, di bidang salon, dan sebagainya, dan sebagainya? Apa bisa kalau kita tidak punya uang, kita mewujudkan itu? Nah, di sini saya cuma ingatkan. Jadi, dengan tujuan keuangan, setuju nggak? Ya. Dan di dalamnya pasti terkait dengan kecerdasan emosi. Jadi kalau kita tadi berkaca dari gaya hidup, orang bisa mementingkan gaya hidup karena ada emosi di situ. Karena ingin diterima, karena ingin pamer, karena ingin menunjukkan bahwa saya sukses dan sebagainya. Ya, di situ ada kecerdasan emosi. Dan ada dalam arti yang lebih luas lagi, ini karena waktunya cuma sebentar ya.
kita akan juga ngerti bahwa ya kecerdasan emosi itu ada di dalam energi diri kita secara keseluruhan. Suatu saat nanti teman-teman kalau mau ngomong soal ini bisa ya, nanti bisa WA saya. Nah, kita lihat, kita sambil review lagi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai saat kita kerja ya, kita nggak ngomongin saat kita kecil, saat kita kuliah ya. Saat kita kerja nih, kita kerja ingat-ingat deh, gaji kita berapa pertama kali? Lalu gimana cara kita makan? Makan siang, makan malam, gimana cara kita berpakaian? Pakaian apa yang kita pakai, berapa harganya, setiap bulan apakah akhirnya kita menabung atau habis? Ya, oh Bu, saya habis Bu, karena saya harus menolong orang tua. Iya, mungkin harus menolong orang tua ya, tetapi di luar dari menolong orang tua, bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Ya, kemudian yang berikut setelah kita menikah, biasanya sekian kan menikah ya. Menikah. Ketika menikah, bagaimana kita keluar biaya saat menikah? Apakah di luar jangkauan kita? Pokoknya kan menikah cuma satu kali, Boki. Boleh dong kita yang pokoknya jor-joran gitu orang Jawa bilang ya. Pokoknya apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya. Lalu setelah menikah, hubungan komunikasi antara Anda dan pasangan itu gimana? Sehingga keuangan keluarga Anda itu gimana? Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Apakah jujur? Apakah ketika mengelola keuangan bareng-bareng karena tujuannya sama? Pasti orang menikah tujuannya kan pengennya nanti punya anak, anaknya sekolah di mana, ya kan? Punya mobil dan sebagainya. Apakah kita melakukan pengelolaan keuangan dengan cerdas dan memperhatikan emosi kita? Lalu ketika kita menyiapkan dana untuk beli mobil, teman-teman, mobil apa sih yang kita beli? Udah benar-benar ngitung belum? Sebetulnya kita benar-benar bisa bayar nggak? Dan mobilnya sebetulnya sesuai kemampuan kita? Enggak. Apakah kita sebetulnya, ya gimana ya, ini teman-teman soalnya beli mobilnya anu, jadi saya ikut. Karena teman-teman di sekitar di apa namanya di kantor saya rata-rata yang supervisor atau manajer tuh mobilnya anu ya sehingga ikutan atau di kelompok kita di komunitas kita. Demikian juga rumah berapa yang kita beli dan kita benar-benar sudah menghitung dengan baik bahwa kita bisa bayar. Mungkin ada sebagian yang jawab ini, sudah dong Bu, kan itu juga pakai KPR ya, dan KPR juga melihat gaji kita. Ya, jadi kalau misalnya nggak cukup, pasti kita nggak disetujui dong. Apakah kita pikirkan, oh iya rumah ini sebetulnya cocok nggak sih untuk kita? Sebetulnya kita mampu nggak benar-benar beli rumah ini? Kemudian ketika menyiapkan dana kelahiran anak, kita melahirkan di tempat yang bagaimana sesuai enggak atau sebetulnya saya hanya mengikuti gaya hidup orang-orang kantor saya itu kalau melahirkan biasanya kalau enggak di rumah sakit bunda rumah sakit ini ya misalnya kalau gitu saya juga dong malu kalau saya enggak di situ misalnya ya kan dana pendidikan anak Bapak Ibu ketika menyiapkan dana pendidikan anak bagaimana dengan sekolahnya? Ini kenapa saya tanya ya, karena saya baru juga menemukan ada orang yang ternyata dia biaya untuk pendidikan anaknya tuh tinggi banget. Karena beliau kebetulan single parent dan beliau mau menunjukkan kepada suaminya bahwa saya bisa mengurus anak dengan baik. Saya akan sekolahkan anak di sekolah terbaik. Tapi akhirnya di tengah jalan dia nggak bisa bayar, ya sudah benar-benar agak terlilit hutang dan akhirnya pindah ke sekolah yang lebih sesuai. Ya. Kemudian menyiapkan dana ziarah, rekreasi dan sedekah. Pastinya kita juga ingin menyiapkan dana sedekah kita ya. Kita zakat, ya kita kemudian di agama lain juga ada ya Kristen, Katolik juga ada yang
perlu kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan menyiapkan dana pensiun dan menyiapkan hibah dan waris. Yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Sudahkah kita menghitung dengan benar? Ya, ini terkait dengan kecerdasan emosi kayak keputusan keuangan. Nah, teman-teman, kita lihat lagi. Bagaimana sih praktek nyatanya mengelola biaya dan emosi kita? Tapi sebelum masuk ke sini, ada teman-teman yang mau bertanya dulu nggak? Mungkin boleh 2 atau 3 dulu sebelum kita masuk ke sini. Ya, terima kasih Bu Oki untuk kesempatannya. Silakan Bapak Ibu yang ada mau bertanya, berikan kesempatan 2 orang. Raise hand dulu mungkin ya. Iya. Ada? Belum? Mungkin belum ada Bu Oki. Masih lanjut kayaknya. Oke, lanjut Silakan ya. lanjut Bu Oki, silakan. Sekarang, bagaimana praktek nyata mengelola biaya dan emosi kita? Tadi kita tahu ternyata kita ini dipengaruhi oleh emosi dan dipengaruhi juga oleh pengetahuan keuangan kita. Benar ya? Kalau kita udah lebih ngerti tentang pengelolaan keuangan, kita tentu akan lebih baik. Walaupun bisa saja dipengaruhi emosi. Tapi ternyata yang juga melakukan ini. Ya. Mengelola keuangan yang paling sederhana adalah dengan menetapkan tujuan keuangannya. Coba sampai saat ini, ada nggak yang sudah menulis dengan jelas bahwa tujuan keuangan saya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu apa aja? Ya, ataukah kita cuma punya tujuan, ya pokoknya mengalir aja, Bu, pokoknya uang saya nanti mau menyekolahkan anak, sekolah anaknya perlu berapa? Ya, saya belum hitung ya, anak saya masih umur 5 tahun, Bu. Nanti SMP perlu berapa? Saya juga belum hitung. Pokoknya nabung dulu. Nah, ini juga hal-hal yang kurang baik ya. Jadi kalau kita belum menetapkan tujuan keuangan, kita jadi tidak tahu berapa yang harus kita tabung. Lalu, say no untuk keinginan. Yang kita mau lakukan, kebutuhan aja. Butuh nggak sih saya? Gitu ya. Kemudian ketiga, nah ini kalau saya paling senang sih pakai metode amplop. Menganjurkan teman-teman untuk pakai metode amplop. Artinya apa? Kalau kita saat ini mempunyai penghasilan ya sekian, maka kita harus amplop-amplopin. Boleh tahu ada yang pakai ini nggak? Ya, amplop-amplopin. Misalnya nih untuk apa namanya untuk sekolah berapa, untuk biaya hidup berapa, kemudian untuk angsuran ya berapa, untuk bayar utang berapa, untuk nabung pensiun berapa. Ya. Kalau di sini ada yang pembagian 80-20 itu tidak pakai metode amplop, dia hanya bilang gini, penghasilan kamu berapa? Contoh aja, penghasilan saya 10 juta. Oke, kamu boleh memakai 80 juta dan 20 jutanya silahkan ditabung. Ya. Atau ada juga yang lebih keras, pokoknya terima, tabung dulu, sisanya baru digunakan. Ya. Tapi dengan metode amplop biasanya lebih gampang karena kita lebih kelihatan uang-uangnya. Jadi kalau uangnya udah habis, kita juga rasanya udah lebih tahu, waduh uang saya udah habis gitu ya. Kemudian bentuk dana darurat dari sini. Dana darurat itu dibentuk dari 20% tadi. Berapa nilainya? Sebaiknya kita punya dana darurat itu gaji kita. Ya, atau sampai 6 kali gaji kita kalau kita punya banyak anak yang masih sekolah ya, dan kemudian kita juga masih membiayai orang tua misalnya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian tabungan diinvestasikan, teman-teman. Jadi mengelola keuangan nomor 1, kita punya tujuan, kita tidak pakai gaya hidup tapi kita pakai biaya hidup, memakai metodenya amplop, bentuk dana darurat, dan tabungan ini yang diinvestasikan. Karena saya juga ketemu ya dengan beberapa orang, ternyata sering banget, suka banget naruh uang itu di bank.
di tabungan tanpa diinvestasikan, tanpa pakai reksadana pasar uang dan sebagainya. Jadi uangnya ini juga sayang, teman. Ya. Lalu kalau mengelola emosi, kecerdasan emosi kita, nah kenali emosi kita secara detail. Tadi yang menjawab, Bu, ini karena gaya hidup. Nah, kalau kita jawabannya gaya hidup, kita kenali yuk, kita gimana? Apakah saat ini kita sudah cukup bagus? Kita benar-benar stick di gaya hidup, ataukah saat ini kita pakainya gaya hidup? Ya, kita kenali emosi kita, dan biasanya ini pengalaman saya ya, Pak Hendri. Jadi contoh gini, kita ada orang nih punya banyak hutang, ya. Ketika kita tanya, kenapa kok banyak hutang? Ya Bu, habisnya kebutuhannya banyak. Nah, kita pikir kebutuhannya banyak. Tapi kita tanya detail lagi, kebutuhan apa saja yang banyak, boleh nggak dituliskan? Ya, ketika dituliskan, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan itu ketika ditanya, kenapa kok beli ini? Ya karena memang kebetulan saya mau beli ini, misalnya beli tas ya, beli sepatu, atau banyak makan di restoran. Ya, ketika ditanya lebih detail, akhirnya ketahuan hutangnya itu karena gaya hidup. Terus ketika ditanya lagi, kenapa sih kok kamu harus memenuhi gaya hidup? Habis teman-teman saya seperti ini. Kenapa sih kok harus ikut teman-temannya? Karena malu, Bu. Kalau tidak ikut teman-teman, nanti saya dianggapnya nggak bisa setara sama teman-teman. Kalau nggak setara, kenapa? Harga diri, Bu. Nah, ya. Jadi kenali emosi kita secara detail itu coba tanya ke diri sendiri, kalau bisa bertahap tanyanya, atau kalau minta mau dibantu profesional itu boleh juga, ya. Tanya detail, kenapa kok ini, kenapa kok ini, kenapa kok ini, kenapa kok ini. Setelah kita sadar yang paling dasarnya, maka kita sadari emosinya dan secara positif. Saya ini begini karena harga diri. Nah, kemudian kita mengerti bahwa ini tentang harga diri. Lalu kita lebih dalam lagi menggali dan biarkan, misalnya punya teman ya, atau juga punya coach gitu ya, atau punya mentor yang bisa menanyakan dan melihat dari perspektif yang berbeda. Sehingga kita bisa tidak perlu lagi harga diri yang seperti itu. Karena kita mau stick ke tujuan kita. Jadi kalau kita mau terus-menerus mengikuti ini, maka kita tidak bisa mengikuti tujuan keuangan kita. Lalu, yang 3 dan 4 ini apa kaitannya? Ini kalau sehubungan sama keuangan ya, yaitu kenali emosi pasangan kita sebetulnya. Ya, jadi kalau kita punya suami atau kita punya istri, kita itu gimana, sadari emosi kita, dia itu gimana, sadari emosinya. Kita hargai, lalu kita cari jalan keluar. Ya, makanya di 3 dan 4 ini kenali emosi orang lain atau kenali emosi pasangan, sadari emosi Anda dan orang lain untuk mengelola interaksi yang positif. Ya, jadi berikan komunikasi yang solid, komunikasi yang penuh dengan keterus-terangan, dan kalau ada di situ ada emosinya, silahkan dibicarakan dengan cara yang benar, kata-kata yang benar, nada yang baik di tempat yang baik, sehingga ketemu jalan keluarnya. Ya, nah ini teman-teman saya perlihatkan ya tentang pentingnya menabung. Ya, ada yang bisa bantu saya nggak nih? Ini siapa yang udah pernah lihat ini? Pak Hendri mungkin. Pak Hendri, boleh tahu nggak ini antara A dan B itu gimana, Pak? Wah, ini sesuatu Gimana yang bacanya? baru nih Bu, buat saya nih Bu. Baru Sesuatu ya? yang baru nih. Kayaknya kita perlu dapat pencerahan nih dari Bu Oki tentang ini Bu.
Oke, sebagai apa ada yang expertnya. pernah lihat sebelumnya? Mungkin ada yang pernah lihat pastinya. Ada? Belum? Ya, nggak apa-apa kalau gitu saya akan. Si Sever B namanya. Dia usia 18 tahun, menabung 1.800. Ini sih angkanya jangan dilihat ya teman-teman, tapi ini mau dilihat efek wow-nya ya. 18 tahun mana bisa ya 1.800 US dollar ya. Ini usia 18 tahun, mungkin aja bisa dikasih sama orang tuanya, mungkin loh, bisa ya. 18 tahun 1.800. Dia menabung sampai 10 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 tahun, teman-teman. Habis itu dia stop. Perhatikan ya. Di usia 65 dapatnya ini 2.232.200. Gimana dengan saver B? Saver B menunda menabung. Ini Pak Hendrik. Yang orang ini menabungnya dari usia 18, yang ini usianya 26. Menabungnya sama 1.800. Lalu dia menabung terus sampai usia 65. Kita sama-sama lihat teman-teman. Di usia 65 yang A dapatnya 1.764, yang B 2.232. Ini yang kita sebut dengan efek compounding. Jadi ini saya mau bilang apa buat teman-teman. Kalau aja saya udah belajar ini dari dulu ya, mungkin saya akan berbeda nih teman-teman. Sayangnya saya juga belajarnya baru beberapa tahun belakangan ya, bukan dari waktu masih muda, bukan dari ketika baru bekerja. Jadi menabung 8 tahun, usia lebih cepat, dia efeknya lebih banyak dapatnya dibandingkan dengan usia 26 tahun, artinya terlambat 8 tahun, itu masih belum kekejar loh. Wow nggak? Ya, jadi benar-benar wah, ini pembelajaran buat kita. Jadi yang di sini belum menabung, silahkan nih teman-teman ya, menabunglah segera ya. Kita lihat, tadi kita bicarakan, ada yang bertanya, Pak Hendrik? Enggak? Ya, bocor. Lanjut Ada aja, Bu. bocoran ya. Oke, nah bagaimana harta terbentuk? Tadi kan kita bicara di awal tuh financial wisdom. Kalau kita ngomong financial wisdom, teman-teman jangan hanya berpikir apa yang didapat dan kemudian keluarnya gimana gitu kan. Tapi kita mau sampai kita bisa menjadi sejahtera. Ya, sampai kita bisa hidup sampai tua dengan uang sendiri. Nah, itu sih harapan yang terbaiknya. Nah, kita lihat sendiri harta terbentuk ya, yaitu dari pendapatan dikurangi biaya, itulah yang kita tabung. Ya. Lalu harta tabungan ini baru pembentukan harta nih. Harta dikurangi hutang-hutang kita, itulah kekayaan bersih. Jadi kalau sekarang saat ini kita baru punya tabungan, oh ya berarti kita bertahu, oke deh, berarti kita tabungannya sekian, ya sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Tapi begitu kita udah punya rumah, oh saya punya rumah nih 2M, sisa hutangnya berapa? Masih sisa 1M sih, Bu. Oke, berarti kita nggak bisa menghitung bahwa harta kita itu adalah 2M. Kita harus kurangi dengan hutang. Sehingga dapatlah kekayaan bersih. Dan kekayaan bersih inilah Bapak Ibu yang akan kita nanti wariskan. Ya, jadi kita harapan kita harta kita dikurangi hutang itu menjadi kekayaan bersih kita yang cukup besar sehingga cukup untuk pensiun kita. Harapan kita hutang harus sudah hilang ketika kita sudah tidak dapat penghasilan. Ya, harta ini itulah yang kita bisa investasikan. Jadi tabungan ternyata kita nabung pelan-pelan dapat sekian puluh juta ya. Atau mungkin dari 2 juta, dari 5 juta itu kita investasikan ya, bisa dengan pakai reksadana, bisa pakai deposito, bisa juga dengan membeli emas ya, bisa seperti itu.
Dan tadi kekayaan bersih itulah pensiun atau harta waris kita. Nah, ini lingkarannya biaya nih, teman-teman. Kita tadi ada pertanyaan di awal ya, pendapatan yang lebih besar, lebih gampang, atau biaya yang dikurangi? Ada beberapa teman-teman yang menjawab biaya. Tujuannya apa? Yuk sama-sama kita biayanya dikurangin, pendapatan kalau bisa diperbesar supaya tabungan kita besar. Sehingga kita bisa mulai menabung lebih cepat. Seperti efeknya bagus tadi ya. Nah, financial wisdom adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dan terinformasi tentang cara mengelola dan menggunakan uang atau harta untuk mencapai keamanan. Keamanan tuh dalam arti apa? Supaya kalau kita sakit, kita itu jangan sampai menguras harta kita yang ada. Itu tujuannya. Kalau kita sampai ada kebutuhan dana darurat, jangan sampai kita harus berhutang. Ya, kalau kita perlu memperbaiki mobil, memperbaiki rumah yang bocor, nah ini maksudnya tujuannya sampai mencapai keamanan tadi, dan keamanannya diharapkan sampai tua ya, untuk mencapai kesejahteraan hingga akhir hayat. Karena banyak orang juga pengennya sejahtera sampai ketika dia pensiun. Yang penting saya ketika pensiun saya udah dapat uang pensiun sekian gitu. Ya, tahu-taunya uang pensiunnya habis terus. Akhirnya dalam waktu 2-3 tahun, 4 tahun ya karena tidak ada pengetahuan yang bijak, akhirnya bisa habis dan dibiayai oleh anak kita. Nah, inilah yang kita cegah ya Bapak Ibu, kalau bisa kita tuh jangan seperti itu. Dan kalau kita dapat pengetahuan yang baik tentang hukum waris, tentang hukum perkawinan, maka kita dapat mendistribusikan harta kita secara optimal, yang hemat aja, ya, dan juga situasinya damai dan membahagiakan semua pihak. Inilah yang kita sebut dengan financial wisdom. Ya, tadi baru soal biaya, soal pendapatan, ini adalah yang lebih luas lagi. Mungkin waktunya nanti akan perlu waktu lebih lama ya. Jadi kalau financial wisdom itu dimulai dengan kita tahu nih keuangannya kita masing-masing. Nah, kalau saya bisa tanya, Pak Hendri sudah secara rutin kemudian tahu persis nggak keuangannya Pak Hendri? Insya Allah begitu, Bu. Jadi tadi yang beberapa Ibu sampaikan itu ya beberapa kita coba lakukan walaupun belum sempurna gitu ya, Bu Oki. Oke, tapi paling tidak sudah punya catatan-catatan ya. Nah, di Betul. sini kita ini ada rasio-rasionya. Jadi ada 8 rasio yang ada di keuangan pribadi yang kita bisa ngecek. Ya, nanti mungkin saya sama Pak Hendri bisa WA kita. Kita akan ngecek rasio keuangan kita itu udah bagus belum. Gitu. Misalnya tabungan gimana. Kemudian kalau kita punya uang atau punya harta, apakah harta kita kebanyakan mangkrak, harta kita kebanyakan diem, ya nggak tahu tuh di ujung mana gitu ya, berupa tanah, berupa rumah, tapi saya nggak pernah utik-utik sehingga dia tidak menghasilkan. Jadi berapa persen yang kita perlu hasilkan dari harta kita itu juga dihitung, ada rasionya. Nah, dengan kita mengetahui berapa rasio keuangan kita, berapa keadaan keuangan kita juga bisa meningkatkan energi kita lagi, ya, lebih baik lagi untuk dapat melakukan lebih bagus lagi daripada yang ada. Ya, dan di sini kita bisa ada financial coaching dari saya, ada juga nantinya pelatihan tentang komunikasi, ya. Jadi intinya keuangan itu mencakup apa? Mencakup sandwich generation, mencakup investasi, mencakup entrepreneurship, family business, dan pensiun. Ya, semuanya. Ini kayak Pak Hendrik salah satunya. Entrepreneurship, benar ya Pak ya? Pak ada di sini, Bapak usaha, ada Stephen, ya. Bapak lakukan ngajak, nanti Bapak ada di sini. Apakah yang sudah yang terbaik? Nah, ini kita bisa
tanya lagi ya. Investasi saya udah kok Bu investasi. Apakah sudah sesuai profil risiko? Apakah sudah mengetahui banyak hal tentang investasi macam-macam? Apakah sudah seimbang? Jadi kita nggak boleh investasi hanya di satu hal saja. Ya. Jadi financial wisdom lebih dari sekedar literasi finansial, Bapak Ibu. Kita perspektifnya holistik, jadi kita memperhitungkan juga tentang misalnya lingkungan, ya, tentang hubungan dengan keluarga kita, emosi kita, gitu ya. Kemudian pemikiran juga jangka panjang. Jadi financial bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk sampai seumur hidup kita tetap punya uang, dan kita juga kontrol emosi, keterbukaan untuk berubah, selalu review setiap tahun apa yang sudah kita lakukan. Dan terakhir, pendekatannya juga seimbang. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah area perencanaan keuangan secara besar. Cash flow management, pengelolaan keuangan, pajak juga bisa direncanakan, ada perencanaan pajak, asuransi juga direncanakan, investasi juga direncanakan, dan pensiun juga direncanakan, serta estate planning atau benda mewariskan juga direncanakan. Nah, ini secara garis besar yang ada di financial wisdom ya. Yang tadi di awal itu sebagian dari hal ini. Nah, sebagai yang terakhir, Bapak Ibu, kita mau batasi ya. Hari ini kita hanya bicara atau penekanannya hanya tentang biaya dan emosi. Ya, kalau yang sudah melakukan, syukur alhamdulillah sudah bagus ya. Tapi kalau yang belum, kita ingat nih, metode amplop yang tadi sudah saya katakan ya. Coba yuk kita mengelola keuangan kita dengan metode amplop. Ingat tas. Tas itu apa? Tujuan keuangan mendekat. Nah, jadi kalau saya tanya nih misalnya ya, Mbak Mita ya, misalnya Mbak Mita Bintaro, tujuan keuangan terdekatnya apa Mbak Mita? Melunasi utang-utang dulu, Bu. Lunasi hutang. Nah, itu contoh ya. Pasti ada juga jadwal-jadwal hutangnya ya, Mbak Dita ya. Mana yang kapan gitu kan. Nah, di sini ditulis supaya lebih kelihatan. Ya. Kemudian, amplop tidak boleh diganggu gugat. Jadi kalau sudah ditetapkan, kita udah harus punya perjanjian ya. Kalau di sini sudah pada berkeluarga semua, suami istri ini benar-benar kompak. Amplopnya ini, dan amplop tidak boleh diganggu gugat. Artinya kalau sudah habis, ya udah, ya. Dan sisihkan tabungan sekecil apapun dengan ketat. Karena kita ingat tadi metodenya, ya, compounding interest. Nah itu membuat kita kalau menabung lebih cepat sedikit, kita hasilnya tuh akan lebih baik, ya. Jadi tas apa? Tahu tujuan keuangan terdekat. Amplop tidak boleh diganggu gugat, sisihkan tabungan sekecil apapun dengan ketat. Ya. Dan untuk menguasai kecerdasan emosi kita, ingat 5S. Yaitu stop, sentuh hati supaya tenang dulu. Senyum ke hati, lalu tanya, seberapa butuh sih saya? Ya, seberapa butuh dan apakah saat ini? Seberapa butuh dan apakah harus saat ini? Butuh nih, tapi apakah harus saat ini? Sebetulnya tahun depan juga boleh, gitu ya. Nah, artinya kita bisa menunda pembelian kita. Nah, itu saja teman-teman semua untuk hari ini, ya. Nah, kebetulan minggu depan itu saya akan ada di Sukor Sekuritas. Kita akan bicara tentang energy, affect your health and your finance. Materinya ada di sana, juga baru. Nanti akan dibahas di sana, ya. Kalau ada yang mau, Bapak Ibu bisa hubungi, mungkin bisa tulis ya
Mungkin hubungi panitia atau gimana? Hubungin Pak Dwi ya, boleh Pak Dwi boleh tulis nomor teleponnya. Kalau ada yang mau ikut ini ya, boleh. Nanti bisa hubungin Pak Dwi. Dan satu lagi yang ini Bapak Ibu, financial vitality check up. Jadi kita pengen tahu nih keuangan kita sebetul-betulnya gimana sih? Aman nggak sih? Gitu ya. Ini 13 sampai 16 November, 19.30 sampai 21.30. Dan khusus untuk yang hari ini saya berikan harga spesial ya, walaupun sini sampai 27 Oktober ya, 350.000 ini untuk apa namanya mengikuti ini. Dan saya akan berikan 50% diskon ya untuk satu orang yang untung pada hari ini, Pak Henry, dan saya akan berikan 2 financial coaching atau bicara keuangan dengan saya selama 1 jam sebagai hadiah. Nanti mungkin kita akan caranya gimana ya, nanti Pak Henry bantu ya. Boleh, Bu Oki. Oke, Ada yang lagi yang mau adakah disampaikan, yang Bu mau Oki? bertanya? Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Oki. Kita berikan dulu tepuk tangan atau applause buat Bu Oki, teman-teman semua ya. Nah, sekarang Bu Oki udah berikan kesempatan bagi kita yang hadir di sini untuk bertanya atau sharing atau diskusi. Saya menyarankan gunakan ya, waktu yang diberikan dalam momen ini semaksimal mungkin. Mumpung ada expertnya nih di sini dengan Bu Oki. Ya, apalagi tadi beliau juga udah menyampaikan ada agenda berikut yang sudah beliau publish di kesempatan ini dan ada diskon tadi itu ya untuk yang ingin ikut serta gitu, di dalam acara beliau. Iya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Tadi ada Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Lukito tadi udah angkat tangan, betul ya Pak? Pak Yusuf, saya Betul nggak? Tadi kayaknya saya lihat. ini lagi ya, saya turun lagi gitu. Silakan Bapak Ibu yang ada mau bertanya, Atau jangan silakan malu, buka jangan mic ya. ragu. Sekalian Mungkin saya dari saya kali ya, Bu. mengingatkan yang belum isi absen di link yang sudah tersedia, silakan diisi. Silakan Bu Nita mau bertanya, silakan. Iya, menurut Bu Oki terkait investasi buat kita bagi pemula kan bingung nih mau investasinya tuh kemana sih gitu. Yang aman terus yang kurang resiko. Kira-kira tuh menurut Ibu di mana? Ya, Oke, terima kasih Bu Nita. jadi investasinya ya. Kita setiap orang itu mempunyai profil resiko. Ada orang resikonya itu rendah, ya, dia konservatif gitu ya. Jadi pokoknya dia hanya bisa menerima hal-hal yang kalau rugi dikit. Tapi ada juga orang yang punya profil risikonya yang punya profil risiko agresif. Nah, baiknya Bu Nita dicek dulu. Bu Nita ini termasuk profil risiko yang mana? Ya, termasuk yang mana? Nah, kemudian yang kedua, profil risiko saja tidak cukup, tapi harus tahu juga Bu Nita kebutuhan keuangannya, tujuannya keuangannya itu apa aja, berapa, dan kapan. Ya, jadi misalnya contoh ya, saya ini orang yang agresif. Agresif artinya saya bisa menerima toleransi, misalnya kalau saya sampai rugi dan sebagainya, saya oke gitu. Tapi saya punya kebutuhan 3 bulan lagi uangnya. Untuk apa? Saya mau umroh, misalnya mau harus lunasi. Atau saya mau sekolah, ada sekolah anak harus dilunasi. Walaupun saya profil risikonya seperti itu, enggak serta-merta membuat saya bisa. Kemudian, oke, saya pakainya saham yang keuntungannya gede gitu kan ya. Kan orang semakin tinggi potensi keuntungannya, pasti risikonya semakin tinggi kan. Walaupun saya profil risikonya tinggi, tapi kalau saya kebutuhannya
jangka pendek ya saya harus sesuaikan. Itu Bu Nita. Jadi sekali lagi Bu Nita harus ketahui dulu, lalu Bu Nita harus buat tujuan keuangannya dulu supaya Bu Nita tidak salah juga. Nah, kalau tipsnya aja ya, tips ya. Tentang tabungan. Siapa yang di sini tahu bahwa tabungan kita itu kalau nilainya bunganya kecil banget, 0 sampai 0,2% gitu kadang-kadang kalau taruhnya di tabungan. Ya. Nah, kalau kita taruhnya di reksadana pasar uang, itu angkanya lumayan, 2% sekian. Nah, ini contoh aja ya. Jadi jangan terlalu banyak uang kita itu ada di tabungan. Gimana Bu kalau begitu? Gampang kok, dalam waktu dua harian itu bisa cair uangnya. Ya, dan Bu Mita Bintaro kan lumayan dekat loh sama nanti itu acaranya di Sukor di Sakit Sudirman ya. Menurut saya sangat di sana sih uang lainnya. Itu aja Rita ya, semoga menjawab. Silakan. Ya, gimana Bu Nita? Sudah semoga menjawab ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bu Oki, berikutnya nih ada dari Bu Dea yang bertanya. Malam Bu, izin bertanya, bagaimana mengatur keuangan buat anak yang sandwich generation? Sudah bekerja, tapi harus bantu biaya bulanan ke ortu. Kadang bulanan pas-pasan, Bu. Nah, silakan Bu Oki, pertanyaan dari Bu Dea. Oke, terima kasih Mbak Dea. Nah, waktu yang lalu ya Pak Hendri, waktu kita graduation, saya membawakan nih tentang sandwich generation. Iya, Ya, saya ingat ada sekali. beberapa tipsnya nih. Ya, jadi kalau sandwich generation nih mungkin teman-teman ada yang baru dengar juga. Sandwich generation adalah keadaan ketika seseorang itu harus membiayai dua generasi. Kalau yang sehat kan membiayai satu ya. Artinya saya keluarga, saya punya anak, ya udah membiayai anak saya. Tapi ternyata saya harus membiayai orang tua saya harus membiayai juga ada misalnya kakak atau adik saya misalnya. Atau misalnya punya suami yang adik atau kakak suami dan sebagainya. Atau orang tua suami misalnya. Nah, keadaan seperti itu memang berat. Bahkan saat ini cukup banyak yang berada di keadaan sandwich generation itu, Mbak Dea. Ya, nomor satu, Mbak Dea perlu secara dari hati ke hati ketemu dengan, mengatur keuangan buat anak ya, buat anak berarti kan untuk orang tua ya. Ketemu dari hati ke hati dengan orang tua dan ngobrol sama orang tua. Pa, Ma, Ayah, Bunda, saya itu penghasilannya sekian. Ya. Dan wah ini freeze ya. Sayanya ya. Dan saya butuh setiap bulan itu sekian. Ya, sehingga kalau saya hanya bisa kasih ke ayah bunda itu sekian. Bentar ya, sorry ini memang ada masalah dikit nih dengan ininya saya. Ya, oke ya. Jadi Mbak Dea terus terangan dengan orang tua. Kedua, kalau ada kakak ya atau keluarga lain yang kira-kira juga bisa membantu, terus terang dengan kakak dan keluarga lain tadi yang bisa membantu supaya kita bisa membicarakannya dari hati ke hati. Komunikasikan. Nah, ini yang saya temui jarang dilakukan. Jadi akhirnya ya, kita sama-sama nggak tahu. Mungkin kita udah pastinya udah lumayan, orang tua kita mungkin juga nggak puas misalnya. Atau adik kita merasa kok kita ngasihnya cuma segini. Ya, jadi komunikasikan. Kemudian yang ketiga, jangan jadikan beban Mbak Dea. Ya, saat ini keadaannya sudah gitu kan. Disyukuri. Ya, nomor satu, ya saya sebagai sandwich, tapi saya syukuri dulu.
ini kesempatan buat saya untuk memberikan sesuatu buat orang tua. Dan ketika memberikan setiap bulan, biasanya mungkin kita berikan, oh ini buat orang tua, kita sisihkan gitu ya, dan nggak ada rasa apa-apa. Kali ini ketika kita sisihkan, biarkan kita sentuh hati, lalu kita bahagia dulu. Saya punya kesempatan untuk memberikan ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini membuat Mbak Dea lebih bahagia sehari-harinya ketika memberikan dengan ikhlas, dan pastinya juga ada jalan lebih banyak lagi supaya Mbak Dea bisa melakukan lebih baik. Ya, jadi 3 tips. 1, komunikasikan dengan orang tua. 2, komunikasikan kalau ada orang lain yang bantu. Juga komunikasikan, saya tuh bisanya sekian. Ya. Ketiga, dengan kita, 1 Mbak Dea, ketika kita jujur, orang tua kita udah berpikir, oh ternyata Dea itu bisanya sekian ya. Iya ayah, iya bunda. Kalau kayaknya kurang, mungkin ayah atau bunda bisa membuat bisnis tambahan kecil-kecilan, jualan online, saya bantu gimana, dan sebagainya. Ya, itu akan lebih nyaman buat ayah dan bundanya. Dan terakhir, jangan lupa ketika memberikan saat ini dengan bahagia, ya, dan doakan selalu buat ayah dan bundanya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Bu Oki. Semoga menjawab ya Bu Dea penjelasan dari Bu Oki tadi. Bu Oki masih ada pertanyaan berikut dari Bu Retno. Malam Bu Oki, izin bertanya. Menurut Bu Oki untuk investasi jangka panjang itu lebih baik invest di emas atau di reksadana ya? Silakan Bu Oki. Oke, terima kasih Kak Retno ya. Nah, ini sebetulnya tergantung dari psikologisnya Mbak Retno. Ya, tidak ada yang lebih baik. Mbak Retno yang menentukan. Misalnya, kalau emas itu Mbak Retno harus cari tahu di emas itu kayak gimana ya kira-kira kalau diinvestasikan. Kalau reksadana ada pasar uang, ada saham, ya, ada pendapatan tetap, itu kayak gimana? Ternyata Mbak Retno coba ingat-ingat ya, di dalam keluarga Mbak Retno, itu pernah nggak menginvestasikan dengan emas atau dengan reksadana? Mungkin Mbak Retno coba boleh buka mic. Mungkin boleh saya tanya. Silakan Bu Retno. Ada? Kalau nggak keberatan ya, buka mic ya. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi gini, jadi saya kemarin sekitar 1 bulan yang lalu, saya barusan saja menyelesaikan tentang financial coaching. Jadi ternyata seseorang itu sangat dipengaruhi oleh psikologis dia ketika dia menentukan yang mana yang terbaik untuk dia. Ya, jadi sangat tidak bijaksana ketika saya hanya bilang, Mbak Retno, pakainya emas, pakai aja reksadana, gitu kan? Nanti suatu saat, ternyata lagi ada jelek atau bagus, Mbak Retno bilang, loh, Bu Oki kok dulu bisa bilangnya begini, ini ternyata sekarang gini, gitu. Ya, jadi psikologisnya Mbak Retno sendiri perlu tahu juga. Misalnya Mbak Retno lebih suka yang mana sih sebetulnya? Ya, lalu pelajari dengan baik, baru kemudian Mbak Retno putuskan. Karena masing-masing itu ada kurang lebihnya, jadi kita nggak bisa pastikan juga. Dan kadang-kadang suatu saat kita tahu bahwa reksadana lagi bagus, atau beberapa bulan yang lalu emas lagi luar biasa, ya kan? Nah, tapi kalau Mbak Retno itu punya cukup banyak, Mbak Retno bagi-bagi. Ya, tetap alokasi aset itu penting banget. Jangan hanya misalnya kayaknya di orang tua saya tuh emas deh. Jadi emas 80% gitu ya. Yang 10% baru ada di reksadana, 10% lagi misalnya di bisnis gitu ya. Ikut apa franchise dan sebagainya. Sebaiknya kita mempunyai tetap alokasi aset dengan baik. Dan semakin kita tua, umurnya ya,
10 tahun, 70 tahun. Perhatikan aset kita harus makin liquid. Liquid itu artinya yang gampang dijual. Ya, Mbak Retno, kalau Mbak Retno juga di Jakarta, yuk datang nanti di hari Sabtu depan bisa ngobrol-ngobrol juga di sana. Ya, di sana ada orang Sukor, mungkin orang Sukornya nanti juga pasti akan Sukor Sekuritas akan memberikan pandangan, Mbak Retno juga bisa tanya tentang reksadana dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga ada sama nih Pak Henry, Pak Selamat. Ya, Bu Selamat Oki, Harun. investasi yang baik dan bagus di saat sekarang ini apa? Ini saya benar-benar paling nggak berani jawab, ya, karena kita nggak pernah tahu persis. Tapi kalau pada tanya, kalau saya ngapain gitu ya? Kalau saya bagikan sih. Jadi ada yang di properti, kemudian saya di reksadana pendapatan tetap, ya, dan ada reksadana pasar uang untuk yang dipakai sehari-hari. Jadi uang saya biasanya langsung taruh aja di pasar uang sehingga masih lumayan dapatnya dibandingkan kalau saya adanya cuma di tabungan. Ya, jadi yang punya hanya di tabungan. Nah, kalau ini saya berani nih ngomongnya, cari tahu tentang tentang pasar uang, ya, atau pendapatan tetap supaya uang kita jangan hanya ada di tabungan, kan kecil banget nilainya. Ya. Oke, terima kasih Bu Oki untuk Henry. pertanyaan Pak Harun. Yang berikutnya dari Pak Roni Purnomo nih Bu Oki. Malam Bu Oki izin bertanya, kalau setiap pendapatan yang kita peroleh ternyata habis hanya Jadi nggak bisa ya, belum bisa ya nabung ya, belum bisa nabung, apalagi apalagi investasi. investasi. Apakah harus ya? Oke, Gimana nih Bu Oki? Pak Roni, ini banyak banget nih yang saya juga dengar ya dari komunitas-komunitas saya maupun yang saya baca di luaran sana ya. Kebanyakan bilang nggak bisa nabung. Tapi benar nggak sih nggak bisa nabung? Yuk kita lihat satu-satu. Benar nggak itu biayanya benar-benar pas-pasan? Ada nggak biaya yang bisa disubstitusi dengan barang lain? Ya, misalnya, contoh aja, eh, sabun, ya, sabun yang dipakai apa di rumah? Bisa nggak sabunnya dicari yang harganya lebih murah? Nggak bilang Bu Oki paling selisih 2.000 sabun gitu ya, misalnya ya. Jangan salah loh, berapa banyak sebulan dipakai? Kalau kita bisa nabung, kita sisihin kecil-kecil ya, anggap 50.000 aja satu bulan. Ini paling kecil nih, 50.000 satu bulan. Mungkin yang biasanya minum kopi, kita kurangin, ya. Nggak usah kurangin banyak-banyak. Tiap hari minum kopi, oke lah. Kali ini minum kopinya saya kurangin 1-2 hari deh. Udah nabung, total 100.000 satu bulan. Setahun 1.200.000. Ya, dan ini akan bergulung terus. Itu yang pertama, Mas Romi. Ya, coba lihat lagi, benar nggak? Coba dilihat deh barengan. Benar nggak sih biaya ini kita nggak bisa kurangin lagi? Nah, Bu Oki coba diskusikan sama istri. Ya, kedua, Pak Romi, coba tingkatkan kemampuan dengan banyak belajar. Kalau sekarang misalnya nggak punya uang untuk bisa yang berbayar, ya udah yang di YouTube gitu ya. Ikut juga nih acara saya di Live Talk with Oki. Tiap hari Kamis 2 minggu sekali saya akan bicara soal keuangan dan juga soal kesehatan holistik. Ya, perbanyak terus pengetahuan kita sehingga kita juga bisa maju. Dan mulai pikirin kalau nanti bisa menabung. Tabungan ini pertama kali investasinya leher ke atas dulu. Ya, karena dengan kita leher ke atas, maka kita bisa mendapat potensi untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak. Itu ya. Oke. Dan yang ketiga, Pak Romi, sekali lagi, komunikasi dari hati ke hati dengan
dengan hati ya, yang ikhlas, senyum, santai, rencanakan dan lihat tujuan keuangannya, tetapkan tujuan keuangannya supaya kalau ditanya nih sama suami sama istri tanya apa sih tujuan keuangan kita? Oke, kita sepakat ya 3 bulan lagi kita keluar yang gede ini. Atau anak keluar uang untuk bayar sekolah nih 2 tahun lagi loh, Pak. Ini perlu sekian juta. Ya, coba dengan kita sering melihat tujuan keuangan kita, hati kita itu tergerak loh, Bapak Ibu. Akan lebih mengerti daripada jarang lihat atau jarang berpikir juga. Pokoknya nanti kan saya tahu lah kalau saya kerja terus nanti anak harus masuk sekolah pasti bisa masuk kok gitu. Ya, itu kadang-kadang kesalahan yang saya temuin sih. Mudah-mudahan membantu ya. Kita kasih hadiahnya gimana nih Pak Hendri? Saya jadinya bingung. Ya, nanti kita Gimana cara sambung kasih tiga-tigaan ya. hadiahnya? Oke. Kita punya 3 hadiah ya. 2 untuk financial coaching ngobrol sama saya untuk 2 orang. Dan 1 lagi boleh ikut apa namanya tadi yang tentang financial fertility health check up dengan hanya Rp100.000 ya sebagai kontribusi aja supaya merasa terbayar, merasanya juga jadi ketika belajar itu lebih baik. Ini ada pertanyaan berikutnya, Bu Oki, karena masih ada waktu gitu ya dari Pak Yusuf Lukito. Produk apa ya Bu ya yang bisa menghasilkan return sebesar 12% per tahun? Seperti contoh yang tadi di awal Ibu kasih ilustrasi itu Bu. Silakan. Oke Pak Yusuf Lukito, terima kasih Bapak jeli banget ya melihat 12% per tahun. Memang saat ini nggak banyak ya. Dan mungkin saya bisa bilang kalau 12% itu lebih ke arah reksadana pasar, reksadana saham ya, atau trading saham sendiri, yang mana itu nggak setiap orang bisa. Mungkin nggak usah dilihat 12%-nya lah Pak, mungkin kita bisa ngomong sekitar 7% gitu ya. Kita ngomongnya 7%-an lah. Ya, karena sekali lagi kalau kita mau cari high return berarti risikonya juga cukup besar. Ya, mungkin sekarang kalau kayak obligasi bisa dicari yang seperti itu. Reksadana pasar, reksadana saham bisa juga enggak segitu. Itu ya Pak, maaf tadi cuma ilustrasi ya, ilustrasi. Ya, terima kasih Bu Oki. Lanjut dengan pertanyaan Bu Susilawati nih. Bagaimana ya Bu ya tips ngelola uang pensiun supaya mencukupi kebutuhan di masa tua? Ada 2, yang satu lagi, bagaimana tips menyeimbangkan antara konsumsi dan menabung? Berapa persen sebaiknya penghasilan itu yang bisa kita tabung? Oke, terima kasih Ibu Susilo. Satu yang persentase dalam menabung ya, itu kita bisa ngomong sih 10% kalau bisa menabung. Ya, 10% itu angka yang umum biasanya disarankan. Ya, sedangkan ini ketika ngomong pensiun ya, Bapak Ibu saya mau berikan satu hal lagi yang Bapak Ibu perlu ingat dan mudah-mudahan jadinya terinspirasi ya. Bapak Ibu usianya berapa? Boleh saya tahu nih, misalnya Mbak Rima deh, Mbak Rima. Mbak Rima usianya saat ini berapa Mbak Rima? Usia 36. 36. Ya, Mbak Rima usia 36. Thank you. Kira-kira nih, Mbak Rima nih, kalau ada di sini ya, Mbak Rima kira-kira Mbak Rima itu ingin bekerja sampai usia berapa? Sampai masih kuat. Sampai usia 50. 50. 50 ya. Saya tambahin karena usia pensiun sekarang kan udah jadi 5556. Mau ya, 5556 gitu ya kira-kira ya, usia pensiun. Jadi gampang hitungnya, 36 sampai 56. Artinya Mbak Rima kerja berapa tahun lagi? 20 tahun. Setuju? Ya. Mbak Rima bisa menghasilkan uang sampai 20 tahun lagi. Lalu saya tanya lagi, Mbak Rima,
kemungkinan, kembali lagi, kita nggak ada satu manusia pun yang tahu ya sampai umur berapa kita hidup kan. Tapi saya tanya, perkiraan Mbak Rima. Tidak kedengaran, Coach, suaranya. Oh, suaranya. Perkiraan Mbak Rima hidup sampai usia berapa? 62. Sampai 64. Iya. Kenapa Mbak Rima berpikir sampai usia 62 aja? Kenapa berpikir, kayaknya saya cuma hidup sampai usia 62? Boleh tahu? Karena ikut umurnya Rasulullah aja. Oh, karena ikut umurnya Rasulullah ya. Nah, kalau usianya 62, tapi kembali lagi kita nggak tahu ya, ketika kita tahu pikir 62, tapi kita hidup lebih lama, bisa kan? Ya, atau kita hidup lebih cepat, karena kita nggak ada yang tahu. Tapi dari usia 56, kalau sampai usianya benar-benar 62 sih aman harusnya. Karena Mbak Rima menabung 20 tahun, ya, tabungan terus untuk pensiun, dan sampai usia hanya 6 tahun, kemudian Mbak Rima sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya berikan contoh konkret. Ibu saya usianya 99 tahun. Masya Allah ya. Dan masih ada sampai sekarang. Ya. Nah, kita nggak usah ekstrim, ya nggak usah seperti ibu saya. Anggaplah orang-orang usia, kalau menurut data statistik, itu usia sekarang 70 tahun. Artinya, dari usia pensiun itu sampai 20 tahun lagi. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita kumpulkan uang kita, jangan lupa kita mengumpulkan uang sampai di sini untuk hidup loh 20 tahun lagi. Jadi cara ngitungnya gimana? Misalnya Mbak Rima, saya tanya, Mbak Rima sekarang berapa biaya hidupnya? Contoh, berapa Mbak Rima? Sebulan 5 juta. 5 juta sebulan, ya. Tahun ini 30, usia Mbak Rima 36, 5 juta. Pada saat usia Mbak Rima itu 56, kira-kira angkanya jadi berapa, Mbak? Karena inflasi kita ya, inflasi kan terus 4%, 3%, 4%, gitu. 36 itu udah jadi 2 kali lipat, jadi 10 juta. Ya. Lalu Mbak Rima menabung dengan 20 tahun, nanti di usia sekian jadi 10 juta, jelas Mbak Rima harus hidup sampai 20 tahun lagi. Jadi maksud saya cuma mengajak gini, mungkin Bapak Ibu, apa sih maksud yang pusing ya? Intinya hidup kita saat mengumpulkan uang ternyata tidak lebih lama dibandingkan saat kita mengeluarkan uang. Jadi cerdaslah dalam menabung. Cerdaslah dalam menyimpan uang. Jangan sampai kita belum meninggal, uang kita udah habis dan kita minta sama anak kita. Itu sih. Ya, maaf. Thank you loh Mbak Rima dibantu. Kita udah jam hampir jam 9 nih. Saya pengen kasih hadiah untuk teman-teman ya. Caranya gimana ya? Pak Henry usul dong, Pak Irwan siap, Pak Irwan siap juga nih, bantu dong Pak. Saya mau kasih hadiah 3, bantu nih caranya gimana? Pertanyaan terbaik yang menurut Mbak Oki tadi. Oke, pertanyaan terbaik ya. Oke, boleh mungkin satu lagi pertanyaan, habis ini baru kita pilih, boleh ya? Ini masih ada satu Ini ada pertanyaan, satu. Bu Oki, dari Bu Sonia. Ya, dari Bu Sonia deh. Ada berapa kali nabung, tapi uangnya kepake terus ke kebutuhan ilmu atau kesehatan. Habis lagi tabungannya. Sekarang udah nggak kerja, nggak ada lagi penghasilan untuk ditabung. Ada saran nggak, Bu Oki? Oke. Mbak Sonia, terpakai kebutuhan ilmu. Pastinya untuk belajar sesuatu ya Mbak Sonia ya.
Iya, Mbak. Nah, boleh tahu nggak ilmunya apa? Ya, termasuk ilmu yang kayak motivasi, ilmu mengelola keuangan, ilmu dalam ya semacam motivasi Semacam itu atau ya. ya, gitu. Bisa nggak itu dikaryakan, Mbak? Hmm, Artinya, Mbak Sonia bisa nggak dibuat ngajar? Ilmunya itu yang apa? Yang Mbak sudah pelajari ini, apakah sudah sampai mampu bisa ngajar dan sebagainya? Itu yang pertama ya. Kedua, Mbak Sonia bilang sekarang udah nggak kerja, nggak ada lagi penghasilan untuk ditabung. Mbak Sonia sudah berusaha kerja, udah berusaha untuk mencari kerja, udah kemana-mana, udah belum dapat. udah, tapi belum dapat ya. Jadi kata-katanya sekarang sudah tidak bekerja, tapi Mbak Sonia ya harus terus berusaha. Kalau dari suaranya kayaknya usianya juga masih belum terlalu berumur ya, jadi masih ada potensi. Tapi Mbak Sonia bagus banget nih sebetulnya kalau memang punya punya tabungan itu untuk ilmu itu sangat-sangat disarankan sih. Karena kita dengan nambah ilmu, maka kita menjadi lebih pintar, kita menjadi bisa lebih dihargai di tempat pekerjaan. Jadi saya cuma bisa sarankan Mbak Sonia sekarang lebih rajin lagi cari kerja, berdoa ya supaya Mbak Sonia bisa kerja lagi. Ini memang kalau nggak bisa ini ya nggak bisa apa namanya nggak bisa menabung gitu loh. Ya mungkin itu Iya, aja yang bisa saya kasih sih karena saat ini sudah tidak bekerja ya. Nah dengan tadi eh, pertanyaan-pertanyaan saya boleh ya pasti tapi kalau ada yang tidak terpilih mohon maaf ya. Bukannya mau pilih kasih ini saya juga nggak kenal semua, tapi boleh nih dari usul Pak Irwansyah, saya mau milih tiga ya. Tiga ini dua boleh apa namanya konsultasi keuangan dengan saya, ya. Satu boleh ikut yang tadi dengan hanya membayar 100.000, ya. Satu saya akan berikan ini saya juga sambil baca teman-teman. Terima kasih banyak ya tadi yang sudah mencoba menjawab. Maaf kalau belum bisa dibacakan ya. Satu, saya ingin memberikan kepada Mbak Dea untuk pertanyaannya tentang sandwich generation. Ya, kemudian uh, Mas Roni untuk pertanyaannya um, apa yang menurut biaya ya, bayar sekolah dan sebagainya. Saya kasih karena bagus-bagus, gak apa-apa deh, saya kasih 4 deh. Mbak Retno, terima kasih. Mbak Retno juga. Ibu Susilowati. Ya, oke, ada udah 4 ya. Ya, ada 4, Bu Oki. Jadi, saya konfirmasi, untuk yang bayar 100 ada dapat berapa orang, Bu Oki, yang hanya bayar 100.000, dan yang konsultasi gratis ada 2 orang gitu jadinya ya. Oke, jadi gini sih teman-teman boleh pilih ya. Jadi Oke. ngobrol selama 1 jam, ya, atau ikut dengan membayar 100.000. Cuman saya sekarang serahkan aja ke teman-teman deh. Saya nggak mau deh ikut financial sama Bu Oki. Saya mau ikut yang trainingnya aja, ya, boleh training dengan membayar 100.000. Jadi
dikasih pilihan lah ke teman-teman semuanya. Wah, baik sekali Bu Oki ini dikasih Iya kesempatan, ya, dikasih kelonggaran. Jadi sekali lagi ya. ya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang terpilih untuk mendapatkan gift dari Bu Oki tadi ada 4 orang. Yang pertama adalah Bu Dea, ya. Kemudian Bu Retno, yang berikutnya Bapak Roni Purnomo, dan yang terakhir Ibu Susilowati. Dan 4 orang ya. Oke, selamat untuk Bapak Ibu yang telah terpilih dalam kesempatan ini. Baik. Oke. Ada lagi yang mau Ya, disampaikan, sekali Bu Oki? lagi, maaf ya teman-teman, nggak semuanya bisa mendapat hadiah ya. Mudah-mudahan nanti pada acara-acara di Live Talk with Oki tadi ada yang tanya kebetulan juga ya. Di situ juga saya suka kasih hadiah sih kadang-kadang ya Pak Dwi ya. Mungkin bisa hubungi Pak Dwi nanti kalau ada yang mau ikut untuk acara-acara di tiap Kamis. Ya. Ya, silakan hubungi Pak Dwi ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, jadi Bu Oki masih ada yang mau di-share lagi? Nggak ada. Nggak ada? Oke, Teman-teman, terima saya kasih. mungkin hanya bisa katakan teman-teman, yuk kita mulai mengerti lebih banyak tentang keuangan. Hari ini mudah-mudahan teman-teman jadi terbuka, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, bisa nonton di YouTube, ya, bisa belajar di tempat lain, bisa belajar juga di tempat saya, bisa ikut juga acara saya, tapi mulailah kita mengelola keuangan kita. Tapi jangan lupa, ternyata tentang keuangan ini berkaitan dengan emosi, ya, dan emosi diri ini itu juga perlu dipelajari, ya. Jadi bagaimana kita menenangkan emosi kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita. 2 hal ini yang akan mempengaruhi hidup kita untuk sejahtera. Itu saja Pak Henry. Baik, terima kasih Bu Oki. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bahwa kita selesai di jam 21.00 ya, sekarang lewat 10 menit, karena tadi saking antusiasnya. Terima kasih sekali untuk antusiasme Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar 8 penanya hari ini yang saya catat gitu ya, kalau saya nggak miss dari beberapa pertanyaan lain. Ini sangat luar biasa, menjadi penyemangat bagi kami dari alumni Speak to Change batch ke-7 untuk bisa memberikan kontribusi ya kepada setiap insan ya, khususnya yang memerlukan untuk upgrade skill. Jangan lupa tapi Bapak Ibu sekalian bahwa kita nggak berhenti sampai di sini ya. Kita akan terus sampai ke bulan Januari rencana kita nih. Dedikasi kita sampai ke bulan Januari, dan setiap minggunya ya, setiap minggunya judulnya akan berbeda-beda. Kalau bulan Oktober ini kita bicara tentang corporate. Untuk bulan depan di November kita akan bicara topiknya tentang keterampilan. Makanya kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir, silakan untuk sharing, ajak siapapun ya untuk bisa join di grup kita ini ya, kita saling berbagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Izinkan saya untuk doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih untuk perhatian dan kesempatan yang telah diberikan hari ini. Bapak Ibu sekalian, selamat malam, selamat beristirahat untuk memulai aktivitas esok di hari Senin. Kalau dari kami ada yang kurang, kami mohon maaf ya. Kami mohon maaf untuk kekurangan yang ada. Dan silakan untuk kalau ingin live, silakan. Kami haturkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.